ada fenomena tentang SCBD. Bonge, kurma, kiwi, kismis. Sebenarnya boleh dibilang ya sedikit ikut-ikutan, tapi memang kita mencoba ikut-ikutannya kita tetap kepada arah yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam Kenal, di mana kita berbagi cerita, ceria, dan trik-trik dari orang-orang yang kita kenal. Alhamdulillah, kita telah sampai di Muharram 1444 Hijriah, di mana kita telah melewati tahun lalu, tahun 2001 tahun lalu, dan tahun sekarang kita mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih semangat, dan juga hajat-hajat para sahabat baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, kita bakal banyak cerita tentang Muharram nih. Karena sendiri Salam Eid sendiri akan banyak banget program atau cerita-cerita tentang Muharram nih. Kegiatan-kegiatan yang keren. Dan insya Allah mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian kita akan mendatangkan orang-orang yang udah aksi di internasional sampai menjadi inspirasi kita semua. Nah, dan tamu kita sekarang adalah tamu yang spesial juga. Kita kedatangan dari tim fundraisingnya tim Salam Eid, yaitu dengan Kang Agil Mulki. Tepuk tangannya mana guys? Baik. Nah, supaya ada ekspresi penonton gitu ya. 1000 penontonnya. 1000, 2000 bayarannya maksudnya ya. Bayarannya. Ya. Kang Agil nih, Kang Agil itu banyak banget bagi para sahabat baik mungkin Kang Agil udah banyak terkenal gitu ya. Enggak juga. Suka merendah Bapak ini. Nah ini Kang Agil nih. Kang Agil tuh boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya Kang Agil tuh. Ya baik, salam kenal sahabat baik. Tentu yang lain sudah kenal tapi sebagian ada yang belum kenal. Ya, baik. Kalau boleh kenalan, nama saya Agil. Nama depannya Agil, nama lengkapnya Agil Mulki. Tapi kalau panggil saya cukup satu kali Agil, jangan diulang-ulang jadi Agil. Bahaya itu. Kalau di 3 kali lebih ya. Di 3 kaliin juga itu udah cukup berbahaya. Jadi cukup panggil saya satu kali. Oke, kebetulan saya alhamdulillah bisa bergabung di tim Salam Eid sebagai tim fundraising. Dan memang secara basic dari tempat sebelumnya juga bergerak di fundraising, juga pernah di komunitas yang sejak zaman sekolah. Masih zaman sebenarnya lu kan sama gue temenan. Oh iya temenan ya. Jadi dari zaman gue masih seragamnya putih biru, dia udah SMA. Kelihatan tua dong saya. Jadi sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan yang memang saya cenderungnya di fundraising, tapi tidak luput dari aksi-aksi kebaikan secara secara lapangan langsung teman-teman. Oh jadi karena kita sendiri ya sebelumnya nih ya buat teman-teman sahabat baik tahu aja aku udah kenal Mas Agil itu, Kang Agil itu udah hampir 11 tahun ya. Hampir 11 tahun ya, 11 tahunan. Dari dia masih kelas berapa ya? Dari pokoknya kita beda 3 tahun lah. Tahuan kan siapa yang tua? Iya, di sini juga ada Kang Awal, ada teman-teman yang lain dan juga teman-teman yang ya Allah, tua banget ya. Sekarang Kang Agil sudah menikah ya? Alhamdulillah. Ya doain saya ya. Nah Kang Agil nih, Kang Agil kan udah melalang buana di dunia sosial gitu kan, dari komunitas dari SMA yang dinamakan Gebu Cinta, masih 1000 Cinta, dan juga banyak banget. Salah satu ada di lembaga sosial yang lain kan. Juga ada aksi sosial yang mengut sampah itu apa namanya? Iya dong. Itulah adalah namanya. Oh, ada. Bisa dicek di Instagram. Sama ini ya Kang Awal ya. Dan beberapa teman-teman cukup banyak. Cukup banyak ya. Nah Kang Agil nih aktifnya banyak banget. Gimana buat Kang Agil untuk standby di dunia sosial itu seperti apa sih Kang Agil? Jadi kalau kenapa saya sampai saat ini masih beraktivitas di dunia sosial kemanusiaan teman-teman? Tentunya ini ada hal yang mendasar pada diri saya adalah jadi ini sebelum masuk sebenarnya udah bisa mulai masuk ke cerita Muharram. Jadi secara basic saya sejak kecil sudah ditinggal satu orang tua. Dari kecil. Jadi tepat seminggu setelah saya baru masuk SD. Mohon maaf, ibu atau ayah? Bapak. Oh ya. Tapi saya bilangnya bukan bapak, sorry men. Karena saya tinggalnya di kota, panggilnya papa. Baik ya.
Jadi Papa telepon. iya. Cuma dulu Iya. belum punya telepon kan, kita zamannya masih Zamannya beda ya? masih zaman-zaman jadul. Jadul ya. Oke. Jadi kelas 1 SD baru masuk seminggu itu baru masuk seminggu sekolah, terus tepat jam 10 kurang baru pulang sekolah, dan qadarullah begitu saya pulang saya sempat menyaksikan dan papa saya meninggal dunia. Otomatis jadi punya status baru. Statusnya adalah sebagai anak yatim. Dan sepanjang hari-hari gitu ya, sepanjang perjalanan hidup dari awal mula berstatus anak yatim itu banyak orang-orang, saudara, tetangga yang juga turut hadir membersamai kehidupan saya dan kakak-kakak dan juga adik gitu ya. Sampai sekarang kita enam bersaudara, saya kelima, dan kebetulan adik saya waktu itu yang paling kecil juga belum bersekolah. Nah dari 6 anak itu kita semua waktu itu belum ada yang bekerja, semua statusnya masih anak-anak. Nah, dari kondisi itulah banyak orang yang membantu kehidupan saya dan keluarga, dan sehingga perlahan berpikir terutama ketika masuk di masa-masa SMP ya, masa-masa remaja gitu ya, berpikir bahwa masa sih hidup gue seterusnya dibantu orang gitu. Itu Dimana kita hal yang mendasar dari situ. Makanya di sini baru nih, aduh aku dibantu terus nih. Yes. Karena sebagai anak yatim kan banyak tuh, termasuk yang nanti kegiatannya kan ada tuh lebaran anak yatim. Dan nanti kita lebaran anak yatim tuh nggak ya? Biasanya kan kalau di Muharram tuh ada lebaran anak yatim kan. Tajir itu. Pas ketika berarti bulan Muharram tuh masuk ini lebaran anak yatim. Lebarannya kita kalau anak yatim lebarannya nggak cuma di bulan puasa. Belum puasa. Tapi ada lebaran di Muharram. 2 kali lebaran. Berarti Kang Agil itu udah merasakan lebaran 2 kali ya. Tiap tahunnya setiap tahunnya 2 kali. Ya, dari masih kelas 1. Kelas 1 ya? Dari kelas 1 SD. Berarti Kang Agil itu ngerasain ketika ada, bayangkan pulang sekolah ada bendera kuning gitu kan. Dikirain bapak gue masuk Golkar gitu. Masuk partai. Kirain bapak gue masuk partai gitu. Ternyata meninggal beneran. Qadarallahnya begitu. Ya, mudah-mudahan ini salah satu cerita Kang Agil. Makanya ketika Kang Agil sendiri ngerasain, gue dibantu wae. Celebutnya ketahuan banget gue ya, pakai wae. Dibantu terus gitu ya, akhirnya aku pengen banget ngebantu nih. Akhirnya Kang Agil bisa stay di dinas sosial ini gitu ya. Di dinas sosial ini sampai berapa tahun Kang Agil? Dari SMP ya? SMP sampai sekarang berapa ya? Berapa tuh? 11 tahun lebih kan? Hampir 12 ya, tahun. 15-an. 15-an tahun dari emang gerak. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Agil dong. 15 tahun dari kisah anak SD yang ditinggal ayahnya menjadi motivasi untuk membantu sesama. Karena membantu bukan karena harta kan, tapi karena hati. Anjay. Kalau kaya mah nggak bisa bagi-bagi, nggak bisa berbagi atau berbuat baik kalau nunggu kaya. Karena sampai sekarang juga gue belum merasa kaya. Secara materi, tapi secara hati insya Allah bisa diadu. Ya nggak penonton. Iya. Akhirnya kan berarti Kang Agil itu setiap Muharram itu hari yang spesial buat Kang Agil. Makanya nih salam Eid. Bentuklah program Muharram ini dengan inspirasi Kang Agil. Tepuk tangan dulu dong. Dimana tepuk tangannya mana ini? Penonton bayarannya gaji buta. Nah ini jadi berarti Kang Agil itu sudah membuat kegiatan Muharram ini. Boleh dijelaskan Kang Agil? Karena ini termasuk yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, kegiatan Muharram salam itu ini. Apa nih? Oh kita masuk ke sesi Muharramnya lah. Jadi kalau teman-teman sudah mengamati sosial media Salam Eid, insya Allah kita akan rilis tentang apa Kang Agil boleh tahu? Kalau di Instagram cukup cari Salam Eid. Salam Eid. Cari aja. Mudah gak teman-teman? Nah, insya Allah kita di Salam Eid akan melakukan serangkaian kegiatan kebaikan tepatnya di momentum bulan Muharram ini. Sebelum masuk ke penjelasan aksinya apa aja, jadi kebetulan kemarin sebelum masuk Muharram siang hari itu saya ketiduran depan laptop.
Siang hari. Siang hari ketiduran depan Sebelum laptop. Muharram. Sebelum masuk bulan Muharram. Sebelum masuk Muharram. Ketiduran depan laptop dan sedikit pas bangun-bangun ngeh sama oh iya ya gitu. Dulu pas bulan menjelang Muharram tuh ngerasa apa ya, ngerasa flashback gitu setelah sekian tahun melewati kehidupan gitu ya pasca ditinggal orang tua. Pas bangun tidur tuh keinget gitu, wah ini udah momentum mau masuk bulan Muharram. Kepikiranlah beberapa serangkaian kegiatan yang dikaitkan dengan momentum Muharram. Nah, insya Allah kita akan ada Muharram Fest. Oh, tepuk tangan dong. Kita akan ada Muharram Fest teman-teman, dan insya Allah ada beberapa serangkaian kegiatan yang akan dilakukan bareng teman-teman relawan, juga para pemetik manfaat, dan tentunya para sahabat baik yang akan menjadi donatur dari setiap program ini. Amin, rabbal alamin. Boleh langsung dijelasin program apa aja? Sebelum menjelaskan programnya, kenapa sih Kang Agil pengen buat Muharram Fest ini? Kan tadi udah mimpi ngebeg gitu. Ingat nih ketika Muharram Fest nih, apakah Kang Agil aku nggak pengen ngerasain lihat anak yatim yang sama kayak aku gitu ya. Ketika Lebaran itu sedih terus ataupun gimana Kang Agil? Kenapa bisa buat Muharram Fest ini? Jadi intinya adalah begitu terbangun itu saya flashback pikiran gitu ya. Wah, sebagai rasa syukur sekarang udah dewasa gitu. Sehingga gimana caranya kita bisa menciptakan peristiwa yang memang bisa berdampak untuk sesama. Terutama untuk adik-adik kita yang kebetulan saat ini mungkin sebagian merasa sedih karena orang tuanya meninggal dunia. Nah, disitulah kita akan coba hadir membersamai mereka untuk berbagi kebahagiaaan melalui berbagai program. Salah satunya adalah sebenarnya program yang sudah cukup rutin dijalankan oleh teman-teman Salam Eid gitu, ada Warung 1000 Cinta. Warung WC ya. Kalau misalkan sahabat baik ngikutin Instagramnya Salam Eid pasti udah tahu. Karena itulah salah satu aksi buat teman-teman sekolah alam terutama ya. Guru-guru itu pasti kalau mau ikut, Kang aku mau ikut aksi WSC dong, seru kan bagi-bagi di jalan kan. Nah, cuma memang insya Allah di bulan Muharram ini kita akan spesifik menyambangi teman-teman adik-adik yatim, terutama yang ada di panti-panti asuhan yang memang secara perhatian kita juga perlu datang ke situ. Insya Allah kita akan melayani mereka melalui program Warung 1000 Cinta, dan tentunya pasti dengan sepenuh cinta. Berarti spesialnya itu biasanya kan WST di jalan. Betul, di untuk pasar, para pejuang keluarga. Nah, kali ini kita akan menyasar adik-adik yatim yang ada di panti-panti. Wah, itu yang pertama. Ini yang pertama aja udah gak sabar nih ketemu adik-adik yatim ya. Adik-adik, mudah-mudahan itu menjadi doa buat kita juga kan. Tentu. Karena doa anak yatim kan insya Allah dikabul. Betul sekali ini. Kalau saya sedikit nyontek ini teman-teman. Jadi kalau misalkan berdasarkan kitab suci Al-Quran teman-teman, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu wa taala berfirman teman-teman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Jawabannya adalah katakanlah memperbaiki kehidupan mereka adalah baik teman-teman. Jadi insya Allah dengan kita perhatian dan juga peduli terhadap anak-anak yatim, insya Allah kebaikan itu akan timbal balik kepada kita dan juga tentunya pada anak-anak. Dan teman-teman, saya pernah dengar juga Kang Agil, salah satu pahala yang gak pernah putus selain ilmu adalah berbagi-bagi makanan. Karena energinya kan, energi kita makan. Jadi bayangkan teman-teman, dari sepiring nasi yang teman-teman, seporsi nasi yang teman-teman donasikan berupa misalkan donasinya berupa uang 20.000 gitu ya, setara dengan seporsi. Satu porsi itu bayangkan kalau mereka pagi itu mereka sarapan atau siang itu mereka makan siang dari dari donasi yang kita berikan, itu menjadi energi, jadi tenaga buat mereka untuk belajar, dan juga tentunya kita akan turut dalam bagian dari kesuksesan masa depan mereka. Itu dari seporsi yang teman-teman yang nanti teman-teman donasikan melalui WSC. Dari seporsi itu bisa menuntun kita ke surga ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang pertama aja udah
Wow. Yang kedua. Yang pertama nih, yang kedua nih. Yang kedua. Soalnya yang kedua teman-teman. Nah, ini buat teman-teman. Ini saya tunggu. Ini yang teman-teman sekarang lagi viral banget. Iya, apa yang tuh sedang fenomenal dan Apa tuh? tentunya teman-teman sampai sekarang mungkin masih berseliweran di timeline-nya sosial teman-teman media, gitu ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook dan sebagainya gitu teman-teman. Ada fenomena tentang SCBD teman-teman. Itu ya yang bonge, Ya, iya. yang bonge itu. Bonge dan teman-teman. Teman-temannya. Ini saya kalau rambut saya dibuka juga Bonge, kurma, kiwi, kismis. oke teman-teman. Jadi kita sebenarnya boleh dibilang ya sedikit ikut-ikutan, tapi memang kita mencoba ikut-ikutannya kita tetap kepada arah yang positif ya. Positif dan pastikan berdampak terhadap lingkungan, terhadap sesama teman-teman. Kita bikin SCBD. SCBD itu salam charity Bogor Day. Jadi insya Allah kita akan melakukan event. Nah, event ini sebenarnya lebih ke event untuk menggalang donasi dengan melibatkan teman-teman pelajar, insya Allah. Jadi nanti di momen event tersebut kita bikin SCBD dan insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Sekolah Alam. Mungkin kita akan pertama dulu di Sekolah Alam Bogor, insya Allah tanggal 12 nanti kita bikin SCBD, Salam Charity Bogor Day. Itu konsepnya itu seperti apa Kang? Jadi nanti kita akan memberikan ruang kepada teman-teman pelajar untuk berekspresi, untuk menampilkan performa terbaiknya gitu. Kostum-kostum sekolah kali ya. Yoi, tapi kita insya Allah temanya kostum-kostumnya adalah kita temakan kemerdekaan. Karena memang Muharram kita ini alhamdulillah bertepatan dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di momen Muharram, di momen kemerdekaan kita menyambut tahun baru Islam ini yang ke 1440 Hijriah dengan semangat kemerdekaan, dan tentunya semangat kemerdekaan itu bukan kemerdekaan untuk diri sendiri tapi untuk memerdekakan sesama. Gitu tuh. Jadi SCBD ini teman-teman kita akan memberikan ruang kepada teman-teman pelajar untuk berekspresi, menampilkan performa terbaik melalui kostum-kostum kemerdekaan yang bertemakan kemerdekaan, dan nanti sambil mereka perform, mereka akan menyampaikan donasi terbaik dari mereka masing-masing, dari kantongnya masing-masing. Berarti teman-teman catwalk juga kan? Yoi, jadi kalau teman-teman ngelihat acara-acara catwalk atau fashion show gitu, kita yang datang itu bayar atau yang tampilnya itu dibayar. Ini kita kebalik. Mereka yang tampil, mereka yang bayar. Tapi mereka bukan bayar untuk komersil, tapi insya Allah yang mereka keluarkan untuk donasi. Berarti ini bisa disebutnya berdonasi dengan gaya. Berdonasi dengan gaya tentunya. Bisa ya. Jadi teman-teman anak-anak SD, SMP dan TK juga ya? Dan mulai dari TK, SD, SMP dan jenjang SMA. Wow, jadi semua angkatan akan ikut turun memeriahkan SCBD ini. Dan untuk yang pertama ini, first time ini di Salam Bogor. Sekolah Alam Bogor. Beruntung Bogor. sekali Sekolah Alam Bogor. Tepuk tangan dong. Teman-teman insya Allah yang akan ikutan hadir bisa merasakan kemeriahan. Tapi insya Allah nggak ada bonge. Nggak ada bonge ya? Nggak ada bonge. Cukup nanti kalau Kaki kan bisa jadi bonge. Oh bisa, tinggal buka rambut. Kalau buka rambut bonge ya kalah lah rambutnya. Bonge kalah ya. Pakai agil ya. Bonge nggak mungkin. Jadi teman-teman bisa join nanti tanggal 12. Tanggal 12 nanti. Tanggal 12 nanti. Minggu depan. Oh, minggu depan SCBD ini. Ya, mantap. Di Jumat lagi ya. Jumat. Jadi Jumat terbaik dengan gaya terbaik mendonasikan infak terbaik. Wah. Mudah nih buat para pelajar Sekolah Alam Bogor. Bukan hanya gayanya terbaik, infaknya juga harus terbaik. Harus yang terbaik. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, mantap. Nah, Kang Agi, untuk yang ketiga nih. Yang pertama kan tadi udah yang WSC spesial Muharram. Ketiga itu ada SCBD ya. Yoi. SCBD Social Charity Bogor Day. Yang ketiga adalah ini yang cukup kita akan melanglang buana sedikit. Melanglang buana maksudnya? Jadi kita insya Allah akan mengadakan kajian
dengan tokoh inspiratif yang sudah cukup terkenal di dunia kemanusiaan, bahkan bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara juga beliau sudah cukup tersohor. Jadi insya Allah kita akan melakukan event fundraising atau event penggalangan dana melalui kajian tentang Palestina, tentang saudara-saudara kita di sana. Jadi insya Allah kita akan menghadirkan tokoh inspiratif yang juga sebenarnya ini asli orang Indonesia beliau, orang Timur beliau. Itu saya pernah ketemu dengan beliau itu di Jakarta. Dia bilang saya asli dari Flores, tapi saya ketemu jodoh dengan orang Palestina, tepatnya di Gaza. Dan beliau menikah dengan orang Gaza begitu. Jadi berdasarkan ceritanya dulu ketika tugas kemanusiaan di sana ya bertemu jodohnya di sana gitu ya. Dan alhamdulillah punya keturunan di sana dan sampai sekarang beliau masih tinggal di sana dan juga kehadirannya di sana mewakili Indonesia untuk membantu anak-anak Palestina yang juga terdampak dari situasi yang sedang terjadi di sana. Anak-anak yatim di sana ya. Betul, sangat banyak. Jadi namanya adalah Bang Onim. Insya Allah kita akan undang beliau hadir ke tengah-tengah kita untuk sharing tentang kondisi di sana dan apa yang beliau lakukan di sana. Dan insya Allah dari kajian tersebut kita akan menggalang dana, dan dana yang terkumpul insya Allah kita akan alokasikan untuk membantu kemerdekaan anak-anak Palestina ya. Benar-benar yang kita tahu semuanya kan Palestina tuh banyak udah dibombardir oleh Israel gitu ya, dan banyak banget peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang cukup memilukan ya Kang Agil ya. Makanya di sini Kang Onim nanti bakal bercerita banyak, ikut roadshow ya. Ikut roadshow dengan kita, jadi kita akan buka space buat teman-teman, buat sahabat baik sekalian yang mau datang bisa simak bareng, kita diskusi bareng dan pastinya bermanfaat bareng dengan infak terbaik. Ini sebenarnya Bang Onim ini termasuk inspirasi saya banget sih. Beliau itu kan sering, bener Kang Agil, sering muncul di TV kan ya. Sering banget muncul di TV dan sering tuh bikin siapa tahu nanti Bang Onim ikutan, saya juga ikutan muncul di TV gitu. Pansos ya, pansos dikit ya. Jadi melihat Bang Onim bersama anak-anak di sana, cerita tentang anak yang benar-benar ayahnya ditangkap kan, ayahnya ibunya ditangkap sama apa itu, pengen banget denger ceritanya langsung sih sebenarnya itu. Siap. Insya Allah teman-teman tunggu tanggal. Spill nggak tanggalnya? Tanggalnya Insya Allah kita posting di sosial media. Cakep ya, follow dulu makanya Instagram Salawain. Kalau udah follow jangan lupa di notif biar kelihatan kalau ada update terbaru. Dikasih lonceng. Iya. Next, untuk yang berapa nih? Keempat ya? Yang keempat. Oh ini yang Insya Allah suasananya bikin seduh tapi sangat membahagiakan. Jadi insya Allah yang keempat adalah rangkaian puncak. Jadi kita akan bikin gala dinner bersama anak-anak yatim. Wow, gala dinner nih sama anak yatim. Jadi kalau teman-teman yang mungkin gala dinernya sudah sering dengan keluarga, dengan pasangan, dengan cem-ceman gitu. Kali ini kita akan gala dinner. Maksudnya cem-ceman apa tuh? Ceman-ceman, maksudnya teman-teman. Ceman-ceman. Transitnya ada di bawah gitu. Iya, ceman-ceman maksudnya ya. Bukan ceman-ceman. Anak gaul SCBD. Iya. Kan Bonge latihannya mau gua. Iya. Bonge tinggalnya kan daerah mana dia? Stayam ya. Bojonggede. Oh, tetangga ya. Tetangga. Kang Gil di Bojonggede juga. Tetangga gitu. Jangan sekeluarga, masih saudara. Enggak juga. Parah banget. Iya. Oke, jadi ntar kita akan spesial bikin gala dinner spesial untuk anak-anak yatim dengan nuansa dan suasana yang sangat meriah pokoknya. Iya banget ya. Jadi kita akan melayani mereka dengan pelayanan yang sangat prima gitu ya. Pelayanan yang sangat prima. Kita benar-benar memuliakan mereka di saat itu gitu. Insya Allah bisa seterusnya kita memuliakan. Insya Allah di momen gala dinner kita akan memuliakan mereka, mulai dari melayani mereka makan malam. Insya Allah makan malamnya sekelas dengan restoran-restoran berbintang gitu. Karena kita insya Allah
secara lokasi nggak cuma bintang 5, bintang 1000 bahkan. Karena outdoor. Outdoor. Karena Bisa lah. outdoor. Bisa kelihatan bintangnya ya. Bintangnya 1000. Kalau yang lain bintang 5 di gala dinner di tempat berbintang itu bintang 5. Insya Allah kita berbintang 1000 karena outdoor. Nah ini dibuka untuk umum buat yang para buat sahabat baik juga atau? Jadi kita akan spesial khusus untuk anak-anak yatim. Tapi memang kita juga akan mengundang donatur yang juga ingin support dan tentunya bisa merasakan makan bareng bersama anak-anak yatim tersebut. Nah di situ nggak cuma makan, jadi nggak cuma makan terus pulang, tapi insya Allah ada edukasi untuk anak-anak yatim berupa tayangan film edukatif. Cuma nontonnya nggak lewat TV. Kita akan bikin layar tancap. Misbah. Seru Kita bikin ya? layar tancap untuk mereka dengan film-film edukatif tentunya untuk mereka yang mana tujuannya bisa menghibur dan juga menginspirasi masa depan mereka. Iya. Saya udah kebayang sih, jadi kita sebagai sahabat baik yang pengen nongkrong bareng, ibaratkan makan bareng gitu kan ya. Insya Allah malam minggu lagi. Malam minggu lah ya. Minggu menambah pahala kan. Ini cakep nih malam daripada minggu macet-macetan di luar. Nah, kita senang-senang bahagia bareng bersama adik-adik yatim. Sudah nonton Misbar? Ya. Insya Allah nanti akan ada juga dongeng yang memang bisa memantik kepercayaan diri mereka, memantik juga semangat mereka dan tentunya bisa menjadi bagian dari kesuksesan mereka nantinya. Wow. Seneng banget. Makan, udah kenyang makan, nonton, ada dongeng gitu. Juga. Tapi insya Allah nggak sampai ngantuk di situ, karena kita nggak sampai nginep. Karena setelah beres kita nanti akan siapkan juga paket bingkisan istimewa untuk mereka. Jadi teman-teman sahabat baik bisa siapkan donasi terbaik lagi. Nah, jangan donasi terbaik aja, bukan hanya harta. Ikut juga bisa. Ikut kegiatan Salam Eid dan stay tune terus karena kegiatan ini keren banget, apalagi yang ketemu Bang Onim, terus WSC di panti asuhan dan tempat-tempat lainnya kan. Dan juga ada lagi charity day gitu kan. SCBD. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ke SCBD karena udah dibubarin, nah teman-teman bisa ikutan SCBD di sini. Nanti yang pas terakhir ditutup dengan Gala dinner. Cakep nih banget. Saya nunggu banget ya Agil. Ada lagi sebelumnya? Sementara insya Allah cukup 4 itu serangkaian. Spill itu dulu ya. Dari 4 itu tentunya kita juga butuh support penuh dari sahabat baik sekalian untuk membantu serangkaian kegiatan itu, mulai dari berdonasi tentunya mantap. Dan juga terlibat dalam aksi kerelawanannya. Jadi insya Allah kita juga melibatkan teman-teman pelajar relawan, guru relawan yang juga ingin turut serta memeriahkan dan mensukseskan Muharram Fest ini untuk terlaksana dengan baik, lancar dan tentunya targetnya juga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Berarti bukan hanya teman-teman, bukan hanya aku donasinya dikit nih atau nggak banyak nih. Besar kecilnya kita tidak lihat. Nggak mikir ya, yang penting doa dan niatnya. Karena nggak mungkin berjalan kalau tanpa doa dari para sahabat baik. Nah ini juga keren juga nih Bang Agil nih. Ada 4 kegiatan yang benar akan dilaksanakan oleh tim Salam Eid. Mudah-mudahan peragam Muharram ini untuk menjadi lebih baik dan sahabat-sahabat baik jangan lupa stay tune terus di Instagramnya Salam Eid ya. Jadi mumpung ini momen awal tahun, jadi awal. kita manfaatkan awal tahun ini untuk nyolong star ya. Nyolong star kebaikan, nyolong star awal tahun ini dengan beragam aksi-aksi kebaikan. Dan kebetulan juga momen kemerdekaan. Jadi kita sama-sama merawat kemerdekaan ini dengan saling memerdekakan sesama. Mantap. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nggak cuma lomba balap karung. Iya. Lomba dalam kebaikan. Kita akan mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Muharram ini ya gitu. Agil ya. Wow, silakan diminum dulu Kak Agil. Minum dulu. Tas dulu dong. Tas dulu. Iya. Selamat tahun baru Islam. Ini enaknya kopinya ya. Ini kopi yang tersedia di kedainya tersedia di Salam Community.
Di sini ada nih Jadi kalau yang kopinya. teman-teman mau nongkrong, mau meeting, mau diskusi santai, bisa di sini Bisa juga. di sini ya. Di mana? Ini mana? Tepatnya Salam Community Loan ini tepatnya ada di Sekolah Kuala Alam Bogor, Bogor. Tanah Baru. Tanah Baru. Buat Kang Agil ini keren banget acaranya, mudah-mudahan lancar terus. Nanti Amin. Amin ya. Amin banget malah. Karena saya sendiri gitu ya, nggak sabar untuk ikut sih. Saya pengen banget ngajak teman-teman saya gitu ya. Ayo ikut acara ini nih, keren banget gitu. Berarti apalagi lu ngajak temen ya yang banyak. ajak Ya? insya Allah. Ya Kang Awal siap, Kang Awal. Kang Awal kan teman saya. Ya Kang Awal ya. Iya. Iya. Ini. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya Muharram Fest ini akan menjadi rangkaian acara dari tersebut, dan untuk kapan ajanya stay tune di Instagram. Salam Ed. Kalau pengen tahu lebih detail, lebih akurat, teman-teman boleh nongkrong di Salam Ed juga. Nah, bisa datang langsung kan? Bisa datang langsung. Jadi kita juga open space buat teman-teman yang mau nongkrong, tapi nggak cuma sekedar nongkrong. Tentunya nongkrongnya akan bermanfaat. Kayak sekarang nih ada beberapa teman-teman di sini nih, ada banyak nih, 20 orang nongkrong di sini. Kita berdayakan untuk setting podcast hari ini. Iya, di sini kita dibantu sama pelajar relawan. Ini ada Gitrif. Halo Gitrif. Sini ada Nindi. Halo. Ini ada Dede. Halo. Ada Paika yang paling ada kecil. Paika. Aku pengen ngajak Paika ke sini, boleh nggak sih? Nggak ya, nggak mau dia. Iya gitu. Ini keren banget Kang Agil, mudah-mudahan Muharram Fest ini mudah-mudahan lancar terus, dan buat teman-teman semua untuk mengikuti cara gimana Kang Agil bisa diulang kembali. Ikuti sosial medianya ya. Nanti soalnya setiap kita akan melakukan aksi, biasanya 2 atau paling lambat 1 hari sebelumnya kita akan share ke grup relawan Salam Ed. Nah, teman-teman ada grup WA, jadi kalau teman-teman yang pengen tahu tentang kegiatan-kegiatan Salam Ed, bisa coba WA ke Narahubung. Insya Allah akan diarahkan ke grup relawan Salam Ed, di mana nanti kita akan share tentang program atau aksi kebaikan yang akan dilakukan. Nah, benar sekali. Jadi mudah-mudahan jadi teman-teman jangan ragu untuk gabung terus sama Salam Ed, karena bukan hanya ikutan donasi doang, tapi kita mengajak banyak-banyak sahabat relawan yang mau jadi relawan, yang mau ikutan aksi ya kan. Karena yang mau ikut gabung terus, sikat habis aja. Sikat habis ya gak? Iya, mau ikut SCBD sikat, datang. Donasi terbaik, jangan malu, jangan takut, kita semua welcome ya kan. Ya gitu. Terima kasih banyak Kang Agil untuk podcast ini. Mudah-mudahan ya podcast ini podcast spesial banget karena membeberkan selalu spesial ya. Enggak hari ini doang. Aku kira kedatangan Bonge ini. Enggak ya, kakaknya Bonge ya sebelumnya ya. Gurunya. Gurunya Bonge menjadi hari spesial untuk ini, untuk membahas tentang Muharram Fest gitu ya. Mudah-mudahan ini Kang Agil nih, sedikit sebelum kita penutup gitu ya Kang Agil ya, beri salah satu motivasi buat sahabat baik yang mau ikut gabung, dan juga motivasi dari Kang Agil supaya bertahan di dunia sosial itu seperti apa. Motivasi saya nggak dari saya teman-teman. Jadi tentunya kalau kita yang muslim, banyak motivasi yang bisa kita petik dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya kalau teman-teman baca di surat Al-Zalzalah gitu ya, cukup teman-teman cermati gitu ya. Saya nggak memberikan motivasi atau quote apapun, teman-teman cukup mencermati dari setiap apa yang kita baca di Al-Quran dan kita resapi. Nah, salah satunya yang kita bisa resapi adalah di surat Al-Zalzalah gitu ya. Sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan timbal baliknya. Kalau yang baik kita dapat yang baik, kalau yang buruk kita dapat yang buruk. Tinggal kita pilih teman-teman, kita mau dapatnya yang baik atau yang buruk. Wow. Jadi berbagi juga nggak harus besar, bisa kecil tapi insya Allah rutin. Bisa tenaga kan? Kalaupun kecil tapi rutin. Usahakan seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Jangan lupa berbagi ya. Terima kasih banyak Kang Agil sudah mampir di podcast Salam Kenal. Nanti mungkin setelah acara fest datang lagi, oke? Setelah acara fest datang lagi sebagai kru. Sebagai kru ngebantuin ini acara perabotan podcast ya. Terima kasih banyak. Ini dia Salam Kenal hari ini spesial
ngebahas tentang Muharram Fest yang akan diadakan oleh tim Salam Eid. Jadi akan banyak banget kegiatan dari Salam Eid. Jadi sahabat baik, jangan takut, jangan ragu, jangan sedih, jangan bingung, jangan ngerasa sendiri bahwa Salam Eid selalu welcome buat sahabat baik semua. Jadi banyak nih yang baru lulus bingung mau kemana. Daripada jadi cuma beban negara. Beban negara dan keluarga gitu ya. Ikut aja tuh ke Salam Eid. Aku pengen belajar ini, boleh nggak? Aku pengen belajar ini, boleh nggak? Salam Eid welcome. Dan itu gratis buat teman-teman semua ya, untuk yang mau belajar kan. Boleh banget. Mantap. Mau magang juga boleh. Mantap, gratis. Datang aja ke Salam Eid. Kantornya DM langsung ke Instagram Salam Eid. Salam Eid. Salam Eid. Oke. Terima kasih banyak buat sahabat baik. Sampai ketemu lagi di Salam Kenal selanjutnya. Kita akan berbagi cerita, inovasi, dan trik-trik dari orang-orang sekitar kita. Sekian, saya Rizky Nuraba dan saya Agil Mulki. Sampai ketemu lagi di Salam Kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Tes dulu dong.